Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas materi dan soal IPA untuk guru SD yang hitungan. Dan ini udah aku sesuaikan dengan modul seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK yang modul 2. Jadi kita akan membahas tentang pesawat sederhana yang roda dan bidang miring. Buat teman-teman nih, kalau misal pengen nonton dulu video aku yang tentang bidang miring dan tuas dan sebagainya yang sebelumnya, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ya, atau klik yang muncul ini. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang bidang miring. Apa aja sih contohnya? Itu ada tangga, kemudian ada orang yang memindahkan drum ini ya, pakai papan, ada pisau, ada kapak. Kalau kita gambar, jadi seperti ini. Ini adalah bidang miringnya. Nah, kalau kita lihat ini sebagai segitiga siku-siku, jadi di sini ada S. S-nya itu adalah sisi miringnya. S-nya itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh bendanya. Kalau yang ini, S-nya itu yang ini, yang miringnya itu, yang ini. Ini S-nya. H-nya itu adalah ketinggian bidang miringnya, atau salah satu sisi sikunya, ya kan? Jadi H-nya itu, kalau di gambarnya ini hanya segini. Nah, keuntungan mekanisnya atau rumusnya adalah W per F. Berat bagi gaya atau S per H. Di mana W itu adalah berat benda, yaitu massa kali gravitasi. Jadi kalau di soal yang diketahui massa, jangan lupa untuk dikali 10 karena gravitasinya itu 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya 9,8, cuma dibuletin jadi 10. F-nya itu adalah gaya, S-nya itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, kemudian H-nya itu adalah tinggi bidang miringnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ya udah belajar IPA atau matematika udah pusing ya, banyak banget tuh rumusnya, malas ngapalin. Ingat aja gini, kalau keuntungan mekanis itu pasti yang lebih besar per yang lebih kecil. Jadi kuncinya ini, besar per kecil. Karena apa? Karena kalau keuntungan mekanis itu lebih besar sama dengan 1. Jadi harapannya gini, kalau misalnya berat bendanya itu 100 Newton, ya kita kan pengennya untung ya, pengennya menghemat energi, ya kita pengennya mengeluarkan gaya yang kurang dari 100, misalnya cuma 50 atau 80, ya kan? Jadi pasti keuntungan mekanis itu lebih besar sama dengan 1. W-nya itu pasti lebih besar daripada F-nya. Pasti itu beratnya lebih besar daripada F. Kecuali untuk katrol tetap ya, karena keuntungan mekanisnya 1. Kalau S-nya pasti lebih besar dari H, ya kan? Karena S-nya itu perannya sebagai sisi miringnya, ya kan? Bidang miringnya, sisi miringnya pasti lebih besar daripada H-nya, ya kan? Intinya, kalau bidang miring, keuntungan mekanisnya tuh besar per kecil. Yang besar per yang kecil. Soal nomor 1. Sebuah bidang miring tingginya 2 meter dan panjangnya 6 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1260 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang ini kan tinggi ya, tingginya adalah 2, jadi hanya 2. Atau langsung tulis saja tingginya gitulah ya, 2 meter. Dan panjangnya, artinya panjang lintasannya ya, panjang bidang miringnya, panjang yang miringnya itu 6 meter. Kemudian ini beratnya 1260 Newton. Berapa gayanya? Ya kan, yang ditanyakan gayanya tuh berapa yang diperlukan. Kalau misalnya teman-teman, aduh apa ya kalau tinggi, simbolnya apa gitu kan, kayak males ngapalin, ya udah intinya besar per kecil gitu aja ya, langsung besar per kecil. Yang lebih besar, kalau ini kan berat daripada gaya kan, berarti 1260 per F per gaya gitu nggak apa-apa, sama dengan ini yang lebih panjang kan 6 ya, 6 per 2 gitu. Intinya besar per kecil. Kita coret aja ya, ini kan bisa yang atas dapat 3. Nah, terus tinggal dibagi deh, 1260 dibagi 3. Hasilnya 420. Ingat pokoknya kalau bidang miring keuntungan mekanisnya adalah yang besar per kecil. Kalau yang ini apa sih ya namanya? Tinggi bidang miring pasangannya dengan panjang bidang miring. Kalau gaya pasangannya dengan berat. Lanjut soal nomor 2.
Pak Tutur ingin menaikkan sebuah benda yang bermasa 123 kg menggunakan sebuah papan sepanjang 4,5 meter yang disandarkan pada truk. Jika ia menginginkan keuntungan mekanis sebesar 3, berapa ketinggian bidang miring dan gaya yang diperlukan? Kita tulis dulu yang diketahui, itu kan masanya 123 kg. Nah, kita ubah dulu ke W, kan dikali gravitasi ya, dikali 10, jadi kan 1230 Newton. Ini 123 kali 10 kan 1230. Kemudian panjang lintasannya atau panjang papannya itu kan 4,5 meter dan km-nya atau keuntungan mekanisnya tuh 3. Nah, berapa sih ketinggian dan gayanya? Kalau misalnya teman-teman kelamaan nih nulis kayak gini, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Intinya langsung ke tadi, keuntungan mekanis itu besar per kecil. Kita hitung dulu ketinggiannya, dan ketinggian itu pasangannya dengan yang panjang papannya, ya kan? Jadi nanti kita tulis, oh ya, panjang papan itu kan intinya dia sisi miring ya, bidang miringnya, jadi pasti yang lebih besar. Jadi nanti 4,5-nya yang di atas, pasti dia yang lebih besar ya kan, yang ini, yang bidang miringnya. 4,5 per H. Ya udah tinggal kita bagi aja kan, 4,5 dibagi 3. Nah, hasilnya 1,5. Jadi ketinggiannya adalah 1,5. Nah, selanjutnya kita hitung gayanya pakai yang keuntungan mekanis sama dengan W per F, intinya besar per kecil. Intinya pasangan antara gaya dan berat, ya kan? Langsung aja keuntungan mekanisnya 3 sama dengan W-nya tadi 1230 per F. Nah, terus tinggal dibagi aja, 1230 bagi 3, hasilnya 410. Jadi gayanya 410, 410, dan ketinggian bidang miringnya 1,5. Yang selanjutnya adalah roda bergandar. Untuk contohnya ada kapstan, poros putaran, dan kemudi mobil. Jadi roda bergandar itu dia punya roda yang bisa muter dan dihubungkan ke gandar yang dia juga bisa muter. Jadi ada dua hal gitu loh teman-teman, ini yang lebih besar rodanya dan gandarnya yang lebih kecil. Untuk keuntungan mekanisnya itu masih sama dengan yang tadi, beban dibagi kuasa, ya kan, berat bebannya dibagi kuasa. Yang ini kan bebannya ya, yang ini dibagi ini kuasanya. Atau bisa juga dengan perbandingan jari-jari rodanya dengan jari-jari gandarnya. Pokoknya yang besar per yang kecil. Ini jari-jari kuasa ya, yang di sini yang lebih besar, ini jari-jari yang rodanya. Kemudian yang ini jari-jari yang gandarnya, jari-jari yang dihubungkan dengan bebannya di sini yang lebih kecil. Intinya masih sama, besar per kecil. Langsung ke soalnya aja, soal nomor 3. Sebuah roda bergandar mempunyai jari-jari roda 40 cm dan jari-jari gandarnya 10 cm. Sebuah benda beratnya 500 Newton akan dinaikkan. Supaya gandar berputar satu putaran, berapakah gaya yang harus dikerjakan? Kita tulis dulu aja yang diketahui. Di sini jari-jari rodanya atau intinya yang dia lebih besar ya. Jadi pakai R besar 40 cm dan jari-jari gandanya yang lebih kecil 10 cm. Beratnya 500. Nah, berapa sih gayanya? Kita pakai yang seperti tadi, keuntungan mekanis itu intinya besar per kecil ya kan teman-teman. Dan W itu lebih besar daripada F, jadi W-nya yang di atas. 500 per F atau 500 per gaya sama dengan ini 40 per 10. Nah, walaupun di sini sentimeter, nah di sini Newton, kan sebenarnya mereka bukan pasangan yang baik ya. Gimana ya? Maksudnya kalau Newton itu kan meter pakainya. Kalau yang ini kan sentimeter. Teman-teman nggak perlu ngubah ke meter pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini yang atas dan yang bawah itu sama-sama sentimeter gitu loh, jadi nanti hilang gitu. Mau diubah ke meter, yang bawah juga ke meter, kan sama aja kan, perbandingannya tetap 4:1. Jadi nggak usah diubah, nggak apa-apa. Nah, terus kita ngitung F-nya, tinggal dibagi aja kan, 500 dibagi 4. Hasilnya adalah 125 Newton. Soal nomor 4, perbandingan jari-jari gandar dan roda adalah 2:3. Supaya gandar berputar satu putaran, berapa gaya yang harus dikerjakan pada beban 240 Newton? Ini yang diketahui R per R besar itu 2:3. Jadi dia yang lebih kecil dulu kan, yang lebih kecil banding yang lebih besar.
Kemudian W-nya 240 dan F-nya berapa sih? Seperti yang tadi, masih sama keuntungan mekanis itu adalah W per F atau R besar per R kecil, atau intinya tuh besar per kecil, yang lebih besar per yang lebih kecil. Dan ingat kalau F itu pasti lebih kecil daripada W-nya, ya kan, untuk yang kasus ini. Jadi W-nya pasti di atas kan, 240 per F atau 240 per gayanya sama dengan R besarnya yang besar dulu, yang ditulis yang besar dulu. Jadi yang 3 itu yang di atas, ya kan, 3 per 2. Ini ya, jari-jari roda per jari-jari gandar, 3 per 2, yang lebih besar yang di atas. Sebenarnya ini kita bisa bagi dulu ya. Ini kalau 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 kan dapat 8, jadi kan 80. Nah, tinggal kita kali aja, 80 kali 2, itu F-nya ya, 80 kali 2 kan 160. Jadi F-nya itu adalah 160 Newton. Soal nomor 5, Pak Tono ingin menaikkan sebuah benda yang bermasa 236 kg menggunakan papan ke dalam truk yang tingginya 1,5 meter. Jika ia hanya ingin mengeluarkan gaya seperempat kali berat benda tersebut, berapa panjang papan yang digunakan? Jadi di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, F-nya itu adalah 1/4 W. Kalau kayak gini tuh sebenarnya udah kelihatan kan keuntungan mekanisnya berapa sih? Ya, keuntungan mekanisnya berapa? Ayo. Nah, ini adalah soal untuk teman-teman. Jadi teman-teman silakan kerjakan, nanti tulis di kolom komentar ya jawabannya. Ini tuh pasti gampang banget lah buat teman-teman. Soal nomor 6, perbandingan jari-jari gandar dan roda adalah 1:3. Supaya gandar berputar 1 putaran, berapa gaya yang harus dikerjakan pada beban 36 kg? Ini juga soal buat teman-teman. Ini pasti teman-teman bisa. Jangan lupa di sini kan masih massa ya, diubah ke berat dikali 10. Pasti ini tuh gampang banget lah ya buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di channel Septia Friani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman ya.